Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan dijauhkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dalam kesempatan yang mulia ini, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya dan juga untuk hadirin sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah kita, tapi juga ketakwaan yang diimplementasikan dalam kehidupan kita. Dengan harapan dan tujuan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berhari raya Idul Adha. Ada dua kewajiban di dalam Islam yang diiringi, yang diikuti dengan hari raya. Yang pertama adalah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka setelah itu diiringi dengan Idul Fitri. Yang kedua adalah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kemudian diiringi dengan Idul Adha. Ini menandakan bahwa kewajiban puasa dan kewajiban haji
itu merupakan ibadah yang besar, ibadah yang syiarun min sya'airillah, syiar di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Idul Adha kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar." Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu hai Muhammad Al-Kautsar. Para ulama menyebutkan kata-kata Al-Kautsar bisa diartikan dengan Nahrul Kautsar, sungai Kaisar. Ada juga ulama tafsir menyebutkan Al-Kautsar adalah an-ni'mah al-katsirah. An-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Oleh karena itulah bersyukurlah dengan nikmat tersebut dengan cara fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah kepada Allah, solatlah li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Jamaah sekalian, jadi solat Idul Adha dan berkorban itu merupakan implementasi daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diperintahkan untuk fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Rabb kamu. Salat Idul Adha. Selesai salat, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ketika masuk Idul Adha, maka setiap orang yang mengaku beriman pasti mereka akan mengenang kembali bagaimana perjuangan keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, yang pada akhirnya menjadi syariat untuk berkorban bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Falamma balagha ma'hu sa'ya." Dan ingatlah ketika anaknya sudah sampai kepada umur yang bisa membantu orang tuanya. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Qala, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada anaknya yang sudah mulai dewasa. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya semalam saya telah bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut, kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ini, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam mimpi tersebut saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka perhatikanlah bagaimana pendapat engkau hai anakku. Bayangkan, Nabi Ibrahim seorang rasul yang dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, yang juga disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di samping Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga Khalilur Rahman. Beliau diuji untuk menyembelih anaknya, dan anaknya tersebut pun anak yang dinanti-nantikan. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak itu sudah tua. Tapi ketika anak itu lahir dan sudah mulai dewasa, justru diperintahkan untuk disembelih. Ini satu ujian. Tapi karena beliau seorang nabi dan seorang rasul yang memiliki akidah dan tauhidnya begitu kuat, keimanannya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau laksanakan dengan mengajak dialog kepada anaknya. Pandur madza tara, hai anakku, bagaimana pendapat engkau? Perhatikanlah apa pendapat engkau. Nabi Ismail yang sudah dididik dengan didikan akidah yang kuat, iman yang luar biasa, apa jawaban beliau? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, wahai bapakku, ya abatif al,
Wahai bapakku, if'al, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpi tersebut. Karena mimpi Nabi dan Rasul itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Karena kalau engkau lakukan, kelak kamu akan mendapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar insyaallah. Nabi Ismail mengucapkan kalimat insyaallah. Beliau enggak langsung sombong mengatakan laksanakan saja, udah selesai. Tapi apa? Dengan kalimat insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi artinya bahwa setiap datang Idul Adha, maka setiap itu pula lah umat Islam akan mengenang bagaimana perjuangan yang begitu berat yang dilakukan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Istrinya yang bernama Hajar, ibunda Hajar, pun mengiyakan, menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih anaknya. Ini menandakan bahwa kehidupan itu tidak hanya sebatas kehidupan bagi umat Islam, tapi di sana ada ujian-ujian yang akan disampaikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini begitu banyak umat Islam memerlukan perjuangan. Ketika orang berjuang, maka dia juga harus berkorban. Tidak bisa dia berjuang tapi tidak mau berkorban. Kenapa? Karena perjuangan dan pengorbanan itu sebuah jembatan untuk menuju sebuah kemenangan. Artinya orang itu tidak akan bisa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau berjuang, apalagi kalau dia pun tidak mau berkorban. Nah, saat inilah umat Islam membutuhkan perjuangan dan pengorbanan untuk menuju jembatan yang namanya kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak orang-orang di sekitar kita yang mereka membutuhkan perjuangan dan pengorbanan dari umat Islam? Mereka banyak yang lapar. Belum lagi saudara-saudara kita yang di negara lain, di Palestina, mereka berhari raya, tapi mereka justru dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Belum lagi saudara-saudara kita di kampung yang mereka mungkin bisa jadi belum pernah makan daging. Jangankan daging, makan nasi saja pun mereka susah, apalagi daging. Maka saat inilah umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Kenapa? Karena orang yang melakukan penyembelihan korban dan dia mau menyembelih binatang ternak di hari ini, dia sedang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, tidak ada amalan yang lebih utama di hari Idul Adha kecuali mereka menyembelih binatang ternak. Itulah amalan yang paling utama. Jamaah sekalian rahimakumullah. Karena berapa banyak orang ketika mereka, biasanya kan umat Islam itu sesuai dengan demam-demamnya. Kalau demam batu cincin, mereka akan beli batu cincin yang paling mahal. Ketika demam-demamnya mereka naik sepeda itu, mereka beli sepeda yang paling mahal. Tapi ketika musim korban di Idul Adha, kenapa mereka tidak mau beli kambing untuk disembelih? Padahal kalau dia beli batu cincin yang jutaan rupiah, mereka bisa beli. Sepeda yang mereka jadikan demam-demam sepeda waktu itu, mereka bisa beli. Tapi kenapa kalau kambing yang mungkin minimal 3,5 juta lah, mereka tidak bisa beli dan untuk bisa dikorbankan? Justru yang mereka beli tusuk satenya saja, bukan kambingnya. Seakan-akan dia menjadi orang yang
menerima, padahal dia justru orang yang, mereka adalah orang yang berkewajiban untuk menyampaikan, berkorban. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, dan kita sudah laksanakan. Wanhar, dan berkorbanlah. Masih ada waktu kita untuk bisa berkorban. Bagi mereka yang tidak bertemu binatang ternak saat ini, atau ada binatang ternaknya tapi tidak ada uangnya, masih ada besok. Besok nggak bisa, masih ada setelah itu, sampai hari tasyrik yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang yang melaksanakan korban sesungguhnya dia sedang bersyukur. Kadang-kadang kita arti syukur saja tidak tahu. Yang disebut syukur itu apa? Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga implementasi dari kehidupan. Maka kata para ulama, yang disebut asyukru irfanun ni'mah wassana'u biha wa izharuha. Itulah syukur. Syukur itu adalah irfanun ni'mah, mengakui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya semata-mata dari hasil jerih payah kita untuk mendapatkan harta, tapi di sana ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia bersyukur, wa sana'u biha, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa izharuha, dia manfaatkan nikmat tersebut, digunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini? Berkorban. Itulah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, di samping juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan kita juga doakan mereka menjadi haji yang mabrur, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berangkat pada hari ini, pada tahun ini, insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qawiyyu, Allahumma qawi imanana. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, iman kami. Wa qawi islamana, dan berikanlah kekuatan kepada Islam kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, teguhkanlah hati kami senantiasa berada di atas agamamu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.